Tip, sebelum kita mulai muhadarah, terlebih dahulu saya absen. Pak Asnawi ada, kemudian Bu Atika ada, lalu Pak Firdaus izin, Firdaus Sikumbang izin, kemudian Bu Firdausi Hasan hadir, Bu Fitri, Bu Fitri izin Senin, kalau Senin, kemudian Mbak Kharufatul Jannah ada, lalu Bu Mariati kecuali Senin berarti izin, kemudian Mas Firaldi tadi izin sakit, kemudian Bu Nur Sakila ada, lalu Mbak Rafa tadi izin sakit, kemudian Bu Siti Robiah ada. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan lagi untuk menghadiri muhadharah yang sudah terjadwal, yang mana muhadharah ini dilaksanakan 4 kali dalam seminggu untuk kelompok 1, Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Kemarin kita sudah masuk ke muhadharah sesi pertama, yakni latihan sesi pertama. Sebagaimana saya katakan kemarin, bahwasanya muhadharah ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah berlatih mengerjakan semua soal-soal yang ada di buku ini. Semua latihan-latihan yang ada di buku ini. Jadi setiap bab di dalam buku ini, di akhir babnya itu ada latihan. Nah, yang kita fokuskan untuk sesi pertama ini adalah menjawab latihan-latihan tersebut. Ya. Kemudian sesi kedua, kita akan keluar dari latihan yang diberikan oleh buku ini ke latihan mandiri yang akan saya susun sendiri ya. Latihan mandiri itu maksudnya bukan latihan mandiri. Latihan yang saya susun sendiri, yakni kita mentasrifkan banyak fiil yang ada di buku ini. Ya, jadi setiap belajar suatu wazan di buku ini kan itu setelahnya ada contoh-contoh mauzun atau contoh-contoh fiil yang begitu wazan itu. Nah, nanti kita akan tasrifkan itu semua sampai selesai di rubai mazid ziyadah biharfain, sampai wazan terakhir. Kemudian yang ketiga, sesi ketiga, kita akan melaksanakan latihan juga, yakni latihan memajhulkan fiil. Di fiil dipasifkan, dimajhulkan dari aktif menjadi pasif. Bagaimana caranya? Maka itu sudah kita pelajari di materi tentang kaidah majhul. Oke, sekarang kita melanjutkan latihan kemarin ya. Kemarin sampai kemana kita? Sampai di mana kemarin ya? Halaman 19 ini sudah belum? Ya, saya lupa ini karena saya pegang 2 kelompok ya, jadi kadang tertinggal. 19 sudah. Ada yang tahu sampai kemana kemarin? Halaman 19 sudah. sudah. Halaman 19. Sudah ya? Sudah selesai. Ya. Berarti kita masuk ke bab 2. Karena latihan bab pertama sudah selesai. Baik. Oke, kita langsung masuk saja untuk menghemat waktu. Bab kedua ini
isinya adalah seputar pengantar ilmu sorof, ya, ilmu tasrif, bukan ilmu sorof, ilmu tasrif. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan tafsir diantarkan dengan bab ini. Diantarkan dengan cara apa? Diantarkan dengan cara mengenal terlebih dahulu dasar-dasar dari tasrif itu, seperti definisinya apa, kemudian bagian-bagian yang terkait dengan tasrif itu apa. Misal istilah-istilahnya, ada istilah wazan, ada istilah mauzun, ya. Kemudian bentuk-bentuk kata yang ada dalam tasrif, fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Kemudian jenis-jenis tasrif. Jenis-jenis tasrif terbagi menjadi berapa? Dua, ya. Tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Kemudian apa tasrif istilahi dan lugawi? Tasrif istilahi itu tasrif yang didasarkan pada perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk lain. Sedangkan tasrif lugawi, perubahannya itu didasarkan pada perubahan domir yang terkandung di dalam fiil tersebut. Itu seperti itu. Kemudian kita mengenal kelompok-kelompok wazan. Ya. Jadi wazan-wazan dalam ilmu tasrif itu banyak, ya, ada 22 wazan, dan 22 wazan itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ada yang namanya sulasi mujarrad, ada yang namanya sulasi mazid, ada yang namanya rubai mujarrad, ada yang namanya kelompok rubai mazid. Jadi 4 kelompok. Jadi 22 wazan itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, dibagi-bagi. Ada yang masuk ke sulasi mujarrad, ada yang masuk ke sulasi mazid, dan seterusnya. Ya. Kemudian apa itu sulasi mujarrad? Apa itu kelompok sulasi mujarrad? Apa itu kelompok sulasi mazid? Rubai mujarrad, rubai mazid itu sudah kita pelajari juga. Ya. Oke. Jadi bab kedua ini seputar pengantar ilmu tasrif. Ya, seharusnya sudah bisa semua ya, karena ini sudah dipelajari semua. Oke, kita langsung masuk saja ke latihannya. Latihan pertama, nomor pertama. Pak Asnawi, silakan. Coba dikerjakan nomor pertama. Dibaca dulu soalnya, lalu dijawab. Halaman berapa itu? Halaman 29, Pak. 29. Lihat aja kalau nggak ada bukunya. Tapi kalau ada, halaman 29. Dapat? Dah. Ya. Ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dinamakan ilmu syaraf. Ya, betul. Semua, Pak. Ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain dinamakan dengan ilmu sorof. Kenapa kok bukan nahwu? Kenapa kok bukan balaghah? Kenapa kok bukan imla? Karena tidak sesuai dengan definisi, ya. Nahwu itu mempelajari tentang perubahan akhir harokat akhir dari sebuah kata. Jadi bukan perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain. Berbeda. Sedangkan ilmu balaghah mempelajari tentang susunan kalimat ditinjau dari nilai kebahasaannya dan sastranya. Adapun imla apa? Ilmu yang mempelajari tentang cara menulis huruf hijaiyah. Baik ketika huruf hijaiyah itu sendirian maupun ketika huruf hijaiyah itu bersambung dengan huruf hijaiyah yang lain, yaitu imla. Oke, nomor 2 sekarang. Bu Atika, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pola atau acuan atau rumus disebut dengan B. Wazan. Ya. Pola atau acuan atau rumus di dalam ilmu tasrif itu disebut dengan wazan. Ya, rumusnya disebut dengan wazan. Sesuatu yang ingin diterapkan rumus padanya atau sesuatu yang ikut pada rumus itu namanya mauzun. Ya. Perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk lain itu namanya tasrif, ya. Jadi yang benar adalah wazan. Mauzun itu berbeda, tasrif itu berbeda. Adapun sama'i lebih berbeda lagi, tidak terkait dengan ini malah. Oke. 3. Bu Firdaus, silakan.
Bu Firdausi ya, silakan. Ya. Kata yang mengikuti pola tertentu disebut mauzun, Ustaz. Ya, kata yang mengikuti pola atau rumus tertentu disebut mauzun ya. Jadi kalau ada wazan, maka ada mauzunnya. Wazan, rumusnya. Mauzun, sesuatu yang mengikuti rumus. Ya. Jadi nomor 3 ini yang benar adalah mauzun. Karena yang didefinisikan di sini adalah definisi mauzun, yakni kata yang mengikuti pola atau rumus tertentu. Itu disebut mauzun. Oke. 4, Mbak Khirfatul Jannah, silakan. Perubahan suatu kata dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, dan seterusnya disebut dengan tasrif istilahi. Ya, perubahan suatu kata, ya perubahan dari suatu kata dari fi'il madhi ke bentuk fi'il mudhari, kemudian ke bentuk masdar, kemudian ke bentuk isim fa'il, dan seterusnya. Pokoknya perubahannya didasarkan pada perubahan bentuk kata atau sigot. Maka itu disebut tasrif istilahi, ya. Perubahan yang disebut perubahan tasrif istilahi. Adapun lugawi, perubahannya didasarkan pada apa? Perubahan domir yang dikandung dari fiil tersebut. Semisal kataba menjadi kataba, kataba menjadi katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabatuma, katabetum. Itu kan didasarkan pada domir semua perubahannya. Dari kataba ke katabu berubah dari domir huwa menjadi domir hum. Katabu menjadi katabat, berubah dari domir hum menjadi domir hiya, ya, dan seterusnya. Itu tasrif lugawi namanya. Perubahannya didasarkan pada perubahan domir yang dikandung di dalam fiil tersebut. Itu seperti itu. Oke. 5, Bu Nur Sakila, silakan. Perubahan kata hamidun menjadi hamidani, hamiduna, dan seterusnya disebut dengan tasrif lugawi. Ya. A ya. Nomor 5, perubahan kata dari kata hamidun ke hamiduna, hamidina, atau hamidani. Itu adalah tasrif lugawi ya. Ini tasrif lugawi fiil, tasrif lugawi isim fa'il ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilaini, fa'iluna, fa'ilina. Itu kan sudah kita pelajari. Itu disebut tasrif lugawi. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi di nomor 4. Bahwasanya tasrif lugawi itu adalah tasrif yang didasari pada perubahan domir. Ya, dari hamidun ke hamiduna itu ada perubahan domir. Lebih dalam dari domir adalah perubahan jumlah dan jenisnya. Ya, hamidun mufrad, ya, hamidun seorang hamid, seorang yang memuji, ya. Hamiduna mereka orang-orang yang memuji. Jadi perubahannya dari mufrad ke jama', ya. Domirnya tetap mudzakkar. Kemudian hamidun ke hamidani, perubahan dari hamidun ke hamidani itu perubahan jumlahnya. Yakni hamidun mufrad ke hamidani, ani itu menjadi musanna. Ya, inilah yang disebut dengan tasrif lugawi. Ya, perubahannya didasarkan pada perubahan domir atau perubahan jumlah atau jenis. Itu seperti itu. Oke. Nomor 6. Bu Siti, silakan. Bu Siti ada? Bu Siti Robiah.
Tes. Bu Siti? Ya Ustaz, Ya. Afwan Ustaz, ini suaranya putus-putus. Oh iya, nggak apa-apa. Nomor 6 ya. Nah, Kata kerja perintah dalam bahasa Arab disebut fi'il amar. Fi'il amar. ya. Nomor 6, jawabannya adalah fi'il amr B. Kata kerja perintah dalam bahasa Arab disebut fi'il amr. Ya, ini mudah ya. Kalau fi'il mandi, kata kerja masa lampau. Kalau fi'il mudhari, kata kerja masa sekarang atau yang akan datang. Kalau fi'il nahyi, kata kerja larangan. Kalau fi'il amr, kata kerja perintah. Ya, jadi yang benar adalah fi'il amr. Oke, 7. Pak Asnawi silakan. Oke, maaf Ustadz, putus-putus. Ya, nggak apa-apa. Nomor berapa? 7. Ya, nomor 7. Apa makna dasar dari isim maf'ul yang dikenai perbuatan? Ya, B. benar. B. Nomor 7. Apa makna dasar dari isim maf'ul? Yang benar adalah yang dikenai perbuatan. Ya, dikenai dia. Jadi korban dia. Itu isim maf'ul. Ya, jadi kalau menemukan fi'il, semisal, sebentar. Kataba artinya menulis, telah menulis ya. Ketika diubah ke dalam isim maf'ul, maka maknanya juga berubah. Karena makna dasarnya berubah. Dari pakai makna dasar fi'il madi ke makna dasar isim maf'ul. Isim maf'ul dari kata apa? Maktubun. Ya. Berubah. Yang asalnya telah menulis menjadi yang ditulis. Ya. Ada imbuhan yang di. Menulis menjadi yang ditulis, sesuatu yang ditulis atau sesuatu yang tertulis, pakai ter. Antara yang di atau tertulis. Jadi begini cara menerjemahkan isim maf'ul. Itu seperti itu. Jadi setiap sigot, setiap bentuk kata itu punya makna dasar masing-masing. Untuk menerjemahkan, ya. Untuk menerjemahkan kata dengan benar, maka pengetahuan tentang makna dasar dari setiap bentuk kata itu penting. Ya, semisal fi'il madi, makna dasarnya apa? Telah, ya. Karena fi'il madi itu adalah kata kerja masa lampau. Menulis menjadi telah menulis. Fi'il mudhari makna dasarnya apa? Sedang. Maka semisal kata kerjanya menulis, dimasukkan ke bentuk fi'il mudhari sehingga menjadi sedang menulis. Menulis menjadi sedang menulis. Masdar, kata benda. Ya, bagaimana caranya menulis ini dibendakan? Tidak nampak seperti kata kerja, maka diubah imbuhannya dari menjadi per. Atau hapus sekalian imbuhannya dari menulis menjadi tulis, ya. Bahkan kitabah, kitab, katabah yaktubu kitabah, ya. Masdar dari katabah itu kata benda asli itu. Maknanya adalah tulisan. Seperti itu.
Kemudian apalagi isim fa'il. Ini pelaku ya. Maka imbuhannya yang menulis menjadi yang menulis. Atau dengan kata lain apa? Yang menulis. Yang menulis ini artinya penulis. Orang yang menulis. Berarti dia penulis kan? Itu seperti itu. Kemudian isim maf'ul sudah dibahas tadi, yang di atau ter. Yang ditulis, yang tertulis. Fil amr, tinggal berikan imbuhan lah saja di akhir katanya. Kataba menulis. Kemudian diubah ke amr menjadi menulislah atau tulislah. Itu seperti itu rumusnya. Fi'il nahi lebih mudah lagi. Tinggal tambahkan nahi, larangan, berupa kata jangan. Ya, jangan menulis. Selesai. Ya, itu seperti itu saja. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nomor 8. Bu Atika silakan. Kata kerja yang huruf penyusunnya 3 huruf disebut asulasi. Ya. Nomor 8. Kata kerja yang huruf penyusunnya cuma 3 huruf itu disebut sulasi. Sesuai dengan namanya, sulas. Berasal dari kata salasah yang artinya 3. Rubai 4. Khumasi 5. Sudasi 6. Ya, rubai berasal dari kata arba'ah. Diikutkan pada wazan fu'al menjadi rubai. Sesuatu yang bersifat 4. Sesuatu yang jumlahnya 4. Itu rubai namanya. Ini kata sifat ini sebetulnya. Khumasi berasal dari kata khomsah, 5. Sudasi berasal dari kata apa? 6 ya. Sittah menjadi sudasi. Oke. Jadi nomor 8 yang benar adalah kata kerja yang huruf penyusunnya 3 huruf itu disebut sulasi. 9. Bu Firdausi silakan. Kata kerja yang huruf penyusunnya 4 huruf disebut rubai. Ya, kata kerja yang huruf penyusunnya 4 huruf disebut rubai. Karena dari namanya saja sudah ketahuan ya. Rubai berasal dari kata arba'ah, 4. Ya, 10 terakhir. Mbak Khurfatul Jannah silakan. Berapakah total wazan sulasi dan rubai? 22 wazan. Ya. Nomor 10 berapakah total wazan sulasi dan rubai semuanya? Oke, ini ada di buku ya. 22 wazan totalnya. Kalau di dalam kitab Matan Bina wal Asas itu disebutkan ada 35 wazan, seluruh wazan tasrif itu. Semuanya. Tetapi penulis buku ini cuman mencantumkan 22 wazan saja. Kenapa? Karena 35 kurang 22 berapa? 5 kurang 2, 7. 3 kurang 2, 1. 17 wazan itu. Karena 17 wazan sisanya itu merupakan wazan-wazan yang jarang digunakan di dalam pembicaraan orang Arab. Ya, bahkan sebagian wazannya sudah punah itu. Kata kerjanya tidak pernah digunakan lagi di situ. Kata kerjanya tidak pernah digunakan lagi dalam percakapan. Oleh karena itu sebagian wazan itu punah. Ya. Tersisalah wazan-wazan yang masyhur. Wazan-wazan yang sering digunakan itu cuma 22 wazan. Maka penulis kitab ini, penulis buku ini cuma mencantumkan 22 wazan saja. Itu seperti itu, ya. Ndak krungu neng kene. Kita selesai untuk bab kedua, ya. Kita lanjutkan ke bab ketiga. Cepat saja supaya tidak terlalu makan banyak waktu ya untuk menyelesaikan sesi 1 ini. Baik. Bab ketiga sebelumnya saya
beritahu dulu bab ketiga ini isinya mengenai sulasi mujarrad. Ya. Sulasi mujarrad dan tasrifnya, wazan-wazan tasrifnya. Jadi sudah masuk ke tasrif ini. Ya. Sudah masuk ke tasrif. Wazan-wazan sulasi mujarrad itu kan ada 6, bab 1, bab 2, bab 3 dan 4, bab 5, bab 6, ya. Di sini kita mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan sulasi mujarrad. Oke, langsung saja masuk ke latihannya, halaman ke-59. Bagi yang punya buku silakan buka halaman 59. Bagi yang tidak punya, silakan lihat ke layar saja. Ini sudah saya tampilkan. Bisa dilihat ya di layar bukunya. Kalau nggak bisa, ada yang belum tertampil, itu di pojok kanan layar. Pojok kanan layar ada lambang atau ada icon pin. Ya, pin yang biasa untuk digunakan menancapkan kertas di styrofoam. Nah, pencet logo itu atau icon itu. Nanti tertampil sendiri dia layarnya. Oke, kita sekarang langsung masuk ke latihannya. Latihan bab ketiga. Lengkapilah tabel berikut ini. Jadi di dalam latihan nomor pertama ini, di bab ketiga ini, kita diberikan satu kata. Apa tugasnya? Tugasnya melengkapi kata ini secara lengkap tasrifnya. Ya. Mulai dari fi'il madinya sampai ke fi'il nahinya. Kita cuma diberi satu kata saja sebagai modal untuk mentasrifkannya secara lengkap. Semisal di sini alimun, isim fa'ilnya saja yang digunakan. Nah, bagaimana cara kita mentasrifkannya secara lengkap? Caranya adalah mengembalikannya terlebih dahulu ke fi'il madhi supaya lebih mudah untuk mentasrifkannya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan alimun ini, si isim fa'il ini, ke fi'il madhinya? Bagaimana? Ya, di antara cara yang bisa dilakukan adalah mengetahui terlebih dahulu di dalam lafaz alimun itu mana huruf tambahan. Ya, alimun itu kan ikut pola fa'ilun kan, isim fa'il dari sulasi mujarrad. Fa'ilun. Nah, di dalam fa'ilun ini kan asalnya fa'ala pasti kan? Huruf aslinya kan fa'ala. Oke, perhatikan ini penting. Fa'ilun itu kan asalnya fa'ala. Fa'ala ke isim fa'il menjadi fa'ilun. Nah, lihat di situ. Di fa'ilun itu mana huruf tambahannya? Hanya satu kan? Alif kan? Oleh karena itu, ya, karena alif di situ statusnya sebagai huruf tambahan, untuk mengembalikannya ke bentuk fi'il madinya, alif itu harus dihapus. Ya, ini bisa langsung juga kita terapkan ke alimun. Alimun itu kan mengikuti wazan fa'ilun. Maka bisa kita tahu bahwasanya mana yang huruf tambahan di situ. Huruf tambahan dalam fa'ilun itu kan terletak di huruf yang kedua ya. Setelah fa baru alif. Ya, maka dalam alimun ini juga huruf kedua. Karena alimun itu ikut pola fa'ilun. Ya, oleh karena itu alif setelah ain itu ya sama seperti alif setelah fa dalam fa'ilun itu adalah huruf tambahan. Ketika kita ingin mengembalikannya ke fi'il madi, kita hapus itu. Sehingga tersisalah huruf-huruf aslinya. Ya, alimun tersisa ain, lam, mim yang semuanya huruf asli. Tinggal bagaimana kita membaca ain, lam, mim ini. Karena kan sulasi mujarrad itu ada berapa varian untuk fi'il madi cara bacanya? 3. Yang pertama bisa dibaca fa'ala, alama. Bisa dibaca apa? Alima,
alama, alima. Kemudian bisa dibaca aluma, ya. Kan ada 3 itu variasi bacaannya. Nah, ain, lam, mim ini dibaca apa? Kan pertanyaannya begitu. Apakah dibaca alama? Apakah dibaca aluma? Apakah dibaca alima? Ya. Itu harus merujuk pada kamus. Ya. Bagaimana ain, lam, mim ini dibaca? Kita cari di kamus, ternyata di kamus itu menyebutkan bahwasanya ain, lam, mim fi'il madinya itu dibaca alima. Itu seperti itu. Tidak sampai di sini. Karena apa? Di dalam sulasi mujarrad yang fi'il madinya fa'ila, ya, yang fi'il madinya ikut wazan fa'ila, itu ada 2. Apa? Bab 4 dan bab 6. Ya. Fa'ila, fa'ila. Coba lihat itu bab 4 dan bab 6 fi'il madinya. Pertanyaannya adalah, alima ini ikut bab 4 apa bab 6? Kan ada 2 kemungkinan itu. Sebab antara bab 4 dan bab 6 polanya sama, fa'ila, AIA. Ya. Maka untuk menentukan ia masuk bab 4 atau bab 6, kita harus mengetahui bacaan fi'il mudhari'nya. Ya. Fi'il mudhari'nya itu dibaca apa? Ternyata bagaimana cara kita memastikan fi'il mudhari'nya itu dibaca apa? Sehingga kita menentukan ia masuk bab 4 atau bab 6. Dengan cara melihat kamus lagi, buka kamus. Ya, alima ini fi'il mudhari'nya apa? Biasanya di situ ditampilkan, ternyata alima ini fi'il mudhari'nya adalah ya'lamu. Sehingga alima ya'lamu itu mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Bab berapa itu? Bab 4. Oleh karena itu, bab 6 gugur. Sehingga bisa kita pastikan bahwasanya alima ya'lamu ikut wazan bab 6. Selesai sampai di sini. Tinggal nanti masdarnya lihat kamus lagi. Karena masdar untuk sulasi mujarrad ini bersifat sama'i. Ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya juga bersifat sama'i sebetulnya. Karena untuk memastikan bacaannya apa, itu kita harus lihat kamus. Seperti ain, lam, mim. Itu untuk memastikan bacaannya apa, ya harus lihat kamus. Itu seperti itu. Tidak seperti sulasi mazid ya. Sulasi mazid itu semuanya qiyasi. Tidak perlu lihat kamus lagi. Kita dengan hafal rumus bisa menentukan bacaannya apa. Itu seperti itu. Oke. Jadi begitu ya. Ketika menemukan suatu sigot yang bukan fi'il madhi, cara pertamanya adalah ketahui dulu mana huruf tambahan di situ. Ketika kita sudah tahu mana huruf-huruf yang tambahan di situ, kita hapus huruf tambahan itu. Kemudian tampillah akar katanya. Ya, seperti semisal alimun tadi. Akar katanya ternyata ain lam mim. Maka tinggal kita menentukan cara baca ain lam mim itu apa. Itu seperti itu. Terakhir baru ditasrifkan. Setelah kita tahu fi'il madinya apa, kemudian kita tahu dia masuk ke bab berapa, tinggal ditasrifkan ikut rumus. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun ya'lam la ta'lam. Kan mulai dari isim fa'il sampai ke fi'il nahi itu kan tinggal ikut rumus saja kan. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun alimun maf'ulun ma'lumun if'al i'lam la taf'al la ta'lam. Itu kan tinggal ikut rumus saja. Yang perlu buka kamus itu cuma fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdarnya saja. Seterusnya bisa ikut rumus. Karena ketika kita tahu fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya apa, kita sudah tahu dia ikut wazan apa. Ketika kita sudah tahu dia ikut wazan apa, kita bisa menerapkan wazan khusus untuk kata ini. Sehingga selanjutnya bisa ikut rumus saja polanya, ya. Itu seperti itu. Oke. Kita masuk ke maktubun sekarang.
Sampai di mana tadi? Sampai siapa tadi? Bu Nur Sakila ya? Belum? Sampai di mana tadi? Ada yang tahu? Oke. Bu Nur Sakila, silakan. Maktubun. Mulai dari maktubun, alimun tadi sudah dibahas. Maktubun Ustaz. Ya, maktubun. Nomor 2. Oh, maktub. Huruf tambahannya adalah mim dan waw. Ya, Fi'il madhi kataba, fi'il mudhari yaktubu. Jadi maktubun ikut pada wazan pertama. Kataba yaktubu, kitaban, katibun, maktubun, uktub, la taktub. Ya, mumtaz. Jadi maktubun bukan isim fa'il. Isim fa'il itu maf'ulun, ini kan ikut wazan maf'ulun. Dalam maf'ulun itu huruf tambahannya adalah mim dan wawu. Maf'ulun. Maf'ulun ini kan huruf aslinya kan fa'ain lam, fa'ala kan? Fa'ain lam, afwan. Bukan fa'ala ya. Fa'ala itu bisa fa'ain lam itu bisa dibaca fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Yang benar adalah fa'ain lam. Nah, maf'ulun ini kan sudah jelas huruf aslinya apa? Fa, ain, lam. Berarti huruf tambahannya mim dan wawu. Kita hapus itu. Sisalah fa, ain, lam. Nah, begitu juga si maktubun ini. Ini kan ikut wazan maf'ulun. Ya, polanya sama itu. Huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga dhamma, huruf keempat sukun, huruf kelima dhammatain. Berarti dia ikut wazan maf'ulun. Huruf pertama sama-sama berupa mim. Kemudian ada huruf tambahan wawu sebelum huruf terakhirnya. Ya. Maka kita tentukan di sini maktubun ini mana? Seperti maf'ulun, huruf tambahannya itu terletak di awal dan satu huruf sebelum huruf terakhir. Huruf terakhirnya ba. Huruf sebelum huruf terakhir wawu. Maka kita hapus ini sehingga tersisalah akar katanya, yakni terdiri dari kata kaf, ta, dan ba. Tinggal kita tentukan kaf, ta, ba ini dibaca apa? Apakah kata ba, apakah katiba, atau katuba? Karena kan dalam sulasi mujarrad untuk fi'il madi itu ada 3 variasi bacaan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Mana yang benar? Ternyata kita cari di kamus, ka, ta, dan ba ini dibaca kataba. Kemudian fi'il mudhari'nya yaktubu. Masdarnya kitab. Itu seperti itu. Oke. Satu lagi ya. Di dalam fi'il madhi, begitu juga dalam fi'il mudhari', yang berubah itu cuman ain fi'ilnya. Huruf asli keduanya saja. Berarti kan di sini fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu yang berubah cuman ainnya saja. Fa huruf pertama dan lam huruf ketiga itu selalu fathah. Ya. Selalu fathah dia. Fa'ala, fa-nya fathah, lamnya fathah. Fa'ila, fa-nya fathah, lamnya fathah. Cuman ainnya saja yang berubah. Begitu juga fa'ula, ainnya saja yang berubah. Jadi yang berubah itu ain fiilnya saja, huruf kedua saja. Ya. Begitu juga dalam fi'il mudhari' ya. Yaf'ulu, ada berapa variasi bacaan fi'il mudhari'? 3 juga. Karena harokat itu cuma 3. Kalau tidak fathah, ya dhammah. Kalau tidak dhammah, ya kasroh.
Sukun itu bukan harokat sebetulnya. Justru sukun itu lawan dari harokat. Sukun artinya diam, mati, tenang. Harokat artinya bergerak. Berasal dari kata haroka, bergerak. Jadi sebetulnya sukun itu bukan harokat. Ya, tapi di Indonesia itu terlanjur terjadi pemahaman yang bisa dibilang salah kaprah ya. Bahwasanya sukun itu termasuk dari harokat. Tapi biasanya pemahaman tentang sukun itu termasuk harokat itu memudahkan di dalam ilmu tajwid. Tidak masalah ya kalau begitu. Yang penting harus diberitahu bahwasanya, terutama di dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, harus diberitahu bahwasanya sukun itu bukan termasuk harokat. Yang harokat itu cuma 3, fathah, kasroh, dhammah saja. Sedangkan sukun itu sukun sendiri, ya. Sukun itu sendiri, dia tidak termasuk harokat. Jadi yang termasuk harokat adalah dhammah, fathah, dan kasroh saja. Itu seperti itu. Ini harokat. Nah, kembali ke permasalahan ain fi'il tadi. Fi'il mudhari' dalam sulasi mujarrad itu variasi bacanya cuma 3. Kalau tidak yaf'ulu ya yaf'ilu. Kalau tidak yaf'ilu ya yaf'alu. Ya, 3 ini saja. Silakan diperhatikan lagi. Wazan-wazan bab pertama, bab kedua, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Perhatikan di situ. Yang berubah cuma ain fi'ilnya saja. Ya, dalam fi'il mudhari' yaf'ulu, kalau tidak yaf'ulu yaf'ilu. Kalau tidak yaf'ilu ya yaf'alu. Yang berubah cuma ainnya. Lihat di situ, ya-nya tetap, ainnya tetap, ya-nya tetap, fa-nya tetap, lamnya tetap. Ya-nya tetap, fa-nya tetap, lamnya tetap, dan seterusnya. Jadi yang berubah cuma ain fi'ilnya saja, huruf asli kedua. Huruf asli ya, bukan huruf tambahan. Huruf asli kedua yang berubah, bukan huruf yang lain. Itu seperti itu. Jadi yang difokuskan dalam sulasi mujarrad ini sebetulnya cukup ain fi'ilnya saja untuk ini ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Karena perubahan fi'il madhi dari satu variasi bacaan ke variasi bacaan yang lain itu cuman ain fi'ilnya saja. Fa'ala ke fa'ila, fa'a, fa'i, fa'u, cuman ainnya saja. Begitu juga fi'il mudhari'nya. Yaf'u, yaf'i, yaf'a. Yang lain tetap pada harokat. Harokat yang disandangnya. Itu seperti itu. Oke. Jadi maktubun tadi betul berasal dari kata kataba. Kataba yaktubu kitaban, katibun maktubun, uktub la taktub. Bab pertama. Kataba yaktubu fa'ala yaf'ulu. Oke. Nomor 3, yakburu. Bu Siti silakan. Ya, sebentar Ustaz. Yang yakburu terus tadi ya. Yakburu mengikuti wazan yaf'ulu. Betul. Kaburo yakburu. Kaburo yakburu kibaron. Ya. Oke, stop. Kaburo yakburu kibaron. Betul, yakburu ini merupakan fi'il mudhari'. Nah, ini ikut wazan yaf'ulu ya. Karena secara pola harokat sama. Seperti yang saya katakan, cari huruf tambahannya mana. Ya, dalam yaf'ulu itu kan yang asli adalah fa ain lam. Fi'il madinya fa'ala, fa ain lam. Maka ya lah di situ huruf tambahan. Begitu juga dalam yakburu. Yakburu itu kan ikut wazan yaf'ulu. Huruf tambahan di dalam yaf'ulu itu huruf pertama. Begitu juga yakburu, berarti huruf pertamanya huruf tambahan. Sehingga huruf asli itu adalah ka, kaf, ba, dan ro. Kaf, ba, dan ro.
tinggal kita tentukan. Kaf, ba, ro, ini dibaca apa? Apakah kabaro, apakah kaburo, ataukah kabiro? Itu harus merujuk kepada kamus. Fi'il mudhari'nya kan sudah dapat, yakburu. Bab berapa saja yang mengandung yaf'ulu? Yakburu ini kan ikut wazan yaf'ulu. Bab berapa saja yang mengandung wazan yaf'ulu? Bab pertama dan bab kelima. Jadi pilihannya ada dua. Yakburu ini. Entah dia masuk ke bab pertama atau entah dia masuk ke bab kelima. Kalau bab pertama berarti fi'il madinya kabaro. Fa'ala yaf'ulu. Kabaro yakburu. Kalau bab 5 kaburo yakburu. Fa'ula yaf'ulu. Yang mana? Untuk menentukannya harus lihat kamus lagi-lagi. Ya, ternyata di kamus kita ketik di sini kaf ba ro. Dibaca apa? Ternyata dibaca kaburo. Ikut wazan bab 5 sehingga gugur bab 1. Yang benar adalah kaburo yakburu kibaron. Itu masdarnya. Oke. Mumtaz. Selanjutnya la tahsib. Pak Asnawi silakan. La tahsib mengikuti wazan la taf'il. Ya, Kata betul. dasarnya hasaba. Hasaba. Betul. Mengikuti wazan la taf'il. Ya, wazannya La betul la taf'il. taf'il. Kemudian akar katanya ha, sin, Ba. dan ba. Bacaan yang benar untuk ha, sin, dan ba ini apa? Kalau kita cari di kamus. Apa? Hasaba. Hasaba ada ya. Tapi yang lebih cocok adalah ha, si, ba dalam konteks ini. Kemudian fi'il mudhari'nya apa? Yahsibu. Ya. Masdarnya hisbanan. Hisban. Ya, tinggal ditasrifkan. Silakan Hisbanan. ditasrifkan, Pak. Kasih kayak sibu hisbanan. Mahsubun. Oke. Sib la tahsib. Ya, betul. Hasiba yahsibu hisbanan, hasibun mahsubun, ihsib la tahsib. Ikut wazan apa? Bab berapa ini? 6. Ya, betul. Mumtaz. Bab 6. Fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu hisbanan, hasibun mahsubun, ihsib la tahsib. Oke. Selanjutnya nuzulan. Bu Atika silakan. Ya, nuzulan huruf tambahannya adalah waw dan alif. Oke. Huruf aslinya nun, zai dan lam. Mengikuti wazan bab 2 yaitu fa'ala yaf'ilu. Ya. Tasrifnya nazala yanzilu nuzulan. Nazilun manzulun inzil la tanzil. Ya, Mumtaz. Nuzulan itu merupakan masdar dari kata nazala yanzilu. Ya. Nah, khusus untuk masdar, ini cara mengembalikannya ke fi'il madi tidak seperti ketika kita dikasih modal fi'il mudhari', isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Kenapa? Karena masdar ini kan sifatnya sama'i. Huruf tambahannya itu kadang berbeda-beda ya, sulit untuk ditentukan. Walau kita ikutkan kepada rumus, dia sulit untuk ditentukan.
Nah, bagaimana cara mengembalikannya ke fi'il madhi? Caranya adalah cukup ketikkan masdar itu di kamus. Semisal kita ketik di kamus nuzulan, nanti di kamus itu akan menampilkan tentang kata nuzulan ini. Nuzulan ini fi'il madhinya apa? Semisal nuzulan fi'il madhinya nazala yanzilu. Selesai sampai situ. Jadi untuk masdar, cara mengembalikannya ke fi'il madhi cukup mudah ya. Tinggal cari saja masdar itu di kamus. Nanti kamus akan memberitahu mana fi'il madhinya, mana fi'il mudhari'nya. Beda dengan isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, atau fi'il mudhari'. Cara kita mengembalikannya ke fi'il madhi, kita harus tahu dulu huruf tambahannya. Dengan cara mencocokkan dengan wazannya, dengan polanya. Di polanya itu huruf tambahannya di mana? Ya, baru kita bisa tahu bahwasanya kata itu huruf tambahnya di mana, lalu kita hapus huruf tambahannya itu, baru kita kembalikan ke fi'il madhi. Ya, itu seperti itu. Oke, selanjutnya imsah. Bu Firdausi, silakan. Imsah wazannya itu bab ketiga ya, Ustaz. Yamsahu. Ya, Itu huruf tambahannya alif ya, Ustaz? ya. Dalam fi'il amr huruf tambahannya adalah alif yang pertama itu, di huruf pertama. Alif yang pertama. Tasrifnya itu masaha yamsahu, mashan, yasmuhun, imsah, la tamsah. Oke, mumtaz. Masaha yamsahu mashan, masihun, mamsuhun, Masihun, imsah, iya. la tamsah. Ketinggalan. Di imsah ini kan ikut pola if'al kan? Ya. Nah, If'al. Wazan-wazan yang fi'il amrnya berpola if'al apa saja? Wazan bab ketiga ketiga. bab keempat fa'ila yaf'alu if'al. Fa'ila yaf'alu. Nah, pertanyaannya adalah fi'il madinya apa dari if'al ini? Masaha, imsah, Masaha yang masaha. ya. Imsah itu kita perhatikan dengan if'al. Dalam if'al huruf tambahannya adalah alif. Fa, ain, lam itu huruf asli. Dalam imsah sama, huruf tambahannya itu terletak di awal. Ya, nyamain rumus saja. Di rumus huruf tambahannya terletak di mana, maka disitulah juga imsah. Huruf tambahannya terletak di situ juga. Dalam if'al huruf tambahnya terletak di huruf pertama yang berupa alif. Dalam imsah huruf tambahnya juga terletak di huruf pertama dan berupa alif juga. Maka kita hapus alif ini sehingga dapatlah akar katanya mim, sa, dan ha. Tinggal kita cari di kamus mim, sa, ha ini dibaca apa? Ternyata dibaca masaha. Sehingga gugurlah. Ketika kita tahu bahwasanya fi'il madinya itu masaha, gugur bab 4. Karena apa? Karena bab 4 itu fa'ilah. Tidak sama. Sehingga yang benar adalah masaha bab ketiga. Fa'ala ya. Seperti itu. Masaha yamsahu, mashan, masihun, mamsuhun, imsah, tamsah. Oke. Ya. Kita lanjut ke nomor 2. Latihan nomor pertama tadi sudah selesai. Latihan nomor 2 sekarang hubungkan kata di kotak kanan ke kotak kiri yang sesuai. Maksudnya mungkin dari kotak kiri ke kanan ya. Kalau dari kotak kanan ke kiri agak bingung. Ya, ba'idun. Ya, tentukan ini. Di kotak kanan itu mana yang cocok? Apakah ba'idun ini fi'il madhi? Apakah ba'idun ini fi'il mudhari'? Apakah ba'idun ini masdar? Apakah ba'idun ini isim fa'il? Dan seterusnya. Cari mana yang cocok, mana yang benar. Ya, ternyata ba'idun ini yang cocok adalah sifat musyabbahah.
Ya, karena ikut wazan fa'ilun. Sifat musyabbahah itu biasanya ikut wazan fa'ilun. Ba'idun, fa'ilun. Kalau disebut sifat musyabbahah, maka bab berapa ini? Bab 5. Karena di dalam bab 5 itu isim fa'ilnya diganti dengan sifat musyabbahah. Ba'idun, fa'ilun. Di kata-kata yang ikut wazan fa'ilun, itu biasanya sifat musyabbahah itu. Contohnya apa lagi? Selain ba'idun. Kabirun. Apa lagi? Sohirun. Apa lagi? Karimun. Masih banyak lagi ya. Oke, jadi kata-kata yang ikut wazan fa'ilun itu biasanya ya adalah termasuk sifat musyabbahah. Itu seperti itu. Ba'idun di situ sifat musyabbahah. Oke, sekarang syukron. Mbak Khirfatul silakan. Syukron masdar. Masdar dari apa? Fi'il madinya apa? Syakaro yashkuru syukron. Ya. Syukron merupakan masdar dari syakaro yashkuru. Oke. Yaqra'u. Bu Nur Sakila silakan. Yaqra'u fi'il mudhari Ya. fi'il madinya qara'a. Oke. Yaqra'u fi'il mudhari. Qara'a Fi'il madinya yaqra'u. adalah qara'ah. Bab ketiga. Ya. Masuk dalam wazan 3. Oke, betul. Qara'a Yaqra'u masuk dalam wazan bab ketiga. Qara'a, yaqra'u, qira'ah. Yaqra'u di situ fi'il mudhari. Di antara tanda-tanda fi'il mudhari apa? Diawali dengan huruf mudhara'ah yang 4. Jadi fi'il mudhari itu bila kita perhatikan ya, semua fi'il mudhari dari wazan apapun awalnya huruf pertamanya itu kalau tidak ya ta. Kalau tidak ta ya hamzah. Kalau tidak hamzah ya nun. Ya. Yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Di dalam tasrif lugawi itu kan, perhatikan itu dari domir huwa sampai domir nahnu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'ulna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Itu semua fi'il mudhari'nya domir apapun tidak terlepas dari ya, ta, alif, nun. Huruf pertamanya selalu ini. Dan ini berstatus tambahannya. Ini huruf zaidah namanya, huruf tambahan. Huruf mudhara'ah. Dinamakan huruf mudhara'ah karena ia selalu menjadi huruf yang mengawali fi'il mudhari'. Yaktubu. Itu kan asalnya kataba kan? Tapi ketika dimudhari'kan, dia ditambahi huruf mudhara'ah di situ, yakni ya. Untuk domir huwanya ya. Yaktubu. Ini huruf tambahan ini statusnya. Dan dia sebetulnya menjadi ciri fi'il mudhari'. Bisa dikategorisasikan sebagai ciri dari fi'il mudhari'. Oke. Selanjutnya ma'budun. Bu Siti silakan. Ba'budun. Ma'budun. Masuk ke ma'budun isim maf'ul. Oke, betul. Ma'budun isim maf'ul. Isim maf'ul dari mana? Fi'il madinya apa? Fi'il madinya abada. Abada. Fi'il mudhari'nya ya'budu.
ibadah, Ya'budu. abidun, ma'budun ya. Jadi ma'budun ini isim maf'ul. Ya, biasanya kalau kata yang ikut wazan maf'ulun yang polanya a'uun itu bisa langsung ditentukan sebagai isim maf'ul karena kata-kata yang ikut wazan isim maf'ul ini khas sekali ya. Diawali dengan mim, kemudian satu huruf sebelum huruf terakhirnya ada wawu sukun, dan huruf sebelum wawu sukun itu dhammah. Dia khas sekali polanya, ma'budun, sama seperti fa'ilun, alimun, kabirun, qari'un. Itu khas sekali polanya. Ya, yang penting itu paham pola. Yang penting itu hafal pola. Itu penting. Jadi ketika kita hafal polanya, kita bisa langsung tahu ketika melihat suatu kata itu sigotnya apa. Karena kita sudah tahu pola ini untuk sigot ini, pola ini untuk sigot ini, itu seperti itu. Jadi fungsi dari hafalan wazan itu adalah untuk membuat otak kita secara otomatis bisa mengenali sigot, bisa mengenali bentuk kata dari kata itu sendiri. Apa statusnya? Apakah fi'il madhi? Apakah fi'il mudhari'? Masdar. Ketika kita bisa mengenali bentuk kata dari suatu kata itu, apa fungsinya? Kita bisa menerapkan makna dasar yang cocok. Ya. Karena setiap bentuk kata itu punya makna dasar tersendiri. Jadi ketika kita salah mengidentifikasi sigotnya, bentuk katanya, itu berkonsekuensi salah dalam menentukan maknanya. Ya, semisal salah menentukan yang harusnya isim fa'il menjadi isim maf'ul. Itu kan fatal kan? Fa'il artinya pelaku, maf'ul artinya korban. Fatal apabila salah mengidentifikasi. Oleh karena itu, analisis tentang sigot itu sangat penting. Karena berkaitan dengan makna. Oke, kita lanjutkan. Isma' Pak Senawi silakan. Isma masuk fi'il amr. Ya. Isma' masuk ke fi'il amr. Fi'il amr dari fi'il madhi apa, Pak? Bab 4 dan bab 3. Ya, bisa bab 4, bab 3. Maksudnya bisa di sini adalah ketika kita cari sin, mim, ain itu kan akar katanya. Itu memunculkan variasi bacaan sami'ah. Artinya ada dua kan? Sami'ah itu ikut wazan fa'ilah. Fa'ilah itu kan ada dua yang pakai fa'ilah. Bab 4 dan bab 6. Ya. Bab 6. Fa'ilah yaf'ilu. Itu bab 6. Bab 4 fa'ilah yaf'alu. Jadi sami'ah itu kalau tidak 4 ya 6. Ternyata fi'il mudhari' ketika kita cari fi'il mudhari' dari sami'ah itu adalah yasma'u, sehingga ia bisa ditentukan bahwasanya ia ikut wazan bab 4 ya. Sami'a yasma'u, fa'ila yaf'alu. Seperti itu. Sami'a yasma'u sam'an, sami'un, masmu'un, isma' la tasma', isma' la tasma', isma' fi'il amr. Oke. Pokoknya kalau fi'il yang akhirnya sukun dan ia bukan fi'il mudhari', itu pasti fi'il amr. Karena fi'il mudhari' itu nanti ada juga yang sukun ketika dimasuki oleh huruf-huruf tertentu yang mengharuskannya sukun. Namanya huruf jazm nanti. Itu akan dipelajari di ilmu nahwu. Tapi fi'il madhi, fi'il madhi itu tidak pernah sukun. Oleh karena itu pilihannya cuma dua ketika melihat fi'il sukun. Ada kemungkinan dia fi'il mudhari', kemungkinan besar dia fi'il amr. Kalau dia bukan fi'il mudhari', maka itu pasti fi'il amr. Karena fi'il yang sukun itu cuma dua saja kemungkinannya. Kalau tidak fi'il mudhari', ya fi'il amr. Itu seperti itu. Kalau dia bukan fi'il mudhari' pasti fi'il amr. Atau kalau di depannya adalah itu fi'il nahi. Itu saja. Oke.
Selanjutnya, zakirun. Bu Atika silakan. Zakirun adalah isim fa'il. Ya, Dia bisa langsung mengikuti diketahui dari wazan. polanya ya. Fa'ilun, khas sekali. Ya. Zakirun Ya. berasal dari kata apa, Bu? Dari kata wazan bab 1 yaitu zakaro. Ya, zakaro. Zakaro yadhkuru zikron. Oke. Bab 1. Zakaro yadhkuru zikron. Zakirun ya, isim fa'ilnya zakirun madhkurun udhkur la tadhkur. La tadhkur. Oke, zakirun isim fa'il. Selanjutnya kathuro. Bu Firdausi silakan. Kasuro fi'il madi. Ya. Kathuro fi'il madi. Wazan fa'ula yaf'ul. Ya. Fa'ula yaf'ulu. Kathuro yaf'ul. Suro yaf'ul. Ya. Kathuro fi'il madi ya. Ikut wazan fa'ula. Selanjutnya la takfur. Mbak Firfatul silakan. Fi'il nahi. Oke, fi'il nahi. Fi'il madinya apa? Kafaro. Ya. Kafaro yakfuru kufron. Ya. Kafaro yakfuru kufron. Kafirun makfurun ukfur la takfur. Oke. Oke, selesai untuk nomor 2. Nomor 3 sekarang. Bu Nur Sakila silakan nomor 3. Bentuk masdar itu bersifat sama'i. Maksudnya adalah B. Tidak memiliki pola khusus. Bentuk masdar itu bersifat sama'i. Maksudnya adalah ya, tidak memiliki pola khusus ya. Karena sebagaimana yang sudah kita bahas di materi video itu, bahwasanya sama'i dengan qiyasi, sama'i artinya dia tidak mau ikut rumus atau tidak memiliki pola khusus. Dengan kata lain, penentuan tentang cara bacanya itu harus didasarkan pada kamus atau bertanya langsung dengan orang Arab. Sebagaimana namanya sama'i, pendengaran. Artinya untuk mengetahui kebenarannya itu harus dengan mendengar atau dengan melihat kamus. Sedangkan qiyasi itu berasal dari kata qiyas, analogi. Analogi merumuskan. Sesuatu itu bisa dirumuskan, bisa diikutkan pada rumus. Ya. Jadi antara sama'i dan qiyasi itu adalah sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang antonim. Sama'i sesuatu yang tidak mau ikut rumus. Ya, sederhananya begitu. Qiyasi sesuatu yang justru ikut rumus. Itu saja. Oke. Yang kedua, Bu Siti silakan. Hamzah pada fi'il amr untuk semua wazan merupakan hamzah. Hamzah apa? Halo Ustaz? Jawabannya tadi apa? Enggak terdengar tadi. Hamzah wasol ya. Jadi hamzah itu ada 2 macam. Ini sebetulnya pelajaran imla ya. Hamzah itu ada 2 macam. Ada yang namanya hamzatul wasl, hamzah wasol. Ada yang namanya hamzah qata' atau qat'i. Qata'. Apa itu wasol? Apa itu qata'? Sebetulnya dari namanya kita bisa tahu. Hamzah wasol adalah hamzah yang diwasolkan. Maksudnya ketika dia
didahului oleh ketika huruf begini. Ketika ia didahului oleh kata lain, dalam artian ia berada di tengah kalimat, dia wasol, tidak terbaca. Wasol itu kan artinya melompat ya, menyambung. Dia menjadi tidak terbaca ketika wasol. Semisal begini. Uktub didahului oleh huruf lain, didahului oleh kata lain. Maka hamzahnya menjadi tidak terbaca. Karena hamzah di dalam uktub itu statusnya sebagai hamzah wasol. Hamzah yang ketika didahului oleh kata lain atau huruf lain, dia menjadi tidak terbaca. Ya, sehingga uktub di situ menjadi faktub. Tidak terbaca hamzahnya, bukan fa'uktub, tapi faktub. Dianggap sebagai tidak ada justru hamzahnya di situ secara bacaannya. Tapi ketika dia tidak didahului oleh kata lain, dia bisa terbaca hamzah wasal ini. Ya, uktub. Ketika tidak didahului fa, dia bisa dibaca uktub. Itu seperti itu. Jadi yang pertama hamzah wasal. Hamzah kedua hamzah qata'. Hamzah yang walaupun didahului oleh kata lain, dia wajib terbaca. Contohnya apa? Anta, atau begini. Ana aktubu. Ana aktubu. Fokus ke aktubu. Hamzah yang ada di dalam lafaz aktubu di situ berstatus sebagai hamzah qata'. Oleh karena itu walaupun dia didahului oleh kata lain atau huruf lain, dia tetap terbaca sehingga ana aktubu itu dibacanya adalah ana aktubu. Hamzahnya tetap dibaca. Jadi salah bila kita baca ana aktubu itu menjadi anaktub. Salah itu. Karena hamzah di situ berstatus qat'i. Sehingga dia wajib terbaca walaupun didahului oleh kata lain. Nah, bagaimana kita menentukan hamzah itu hamzah wasal atau qata'? Selain dari segi bacaannya tadi. Ciri-ciri yang bisa dikenali adalah antara hamzah wasal dan qata' itu cukup kontras ya. Hamzah qata', perhatikan di situ. Hamzah qata' itu biasanya hamzahnya di atas huruf hamzahnya itu diberi ain kecil. Nah, seperti itu. Perhatikan di papan tulis. Ain kecil seperti itu. Nah, ini hamzah qata'. Sedangkan wasal, dia hamzah atau garis tegak lurus saja. Polos seperti ini. Sedangkan qata' dia ada kepalanya. Ada huruf lambang ain kecilnya di situ. Itu yang membedakan antara wasal dan qata' dari ciri-ciri fisiknya. Ya. Jadi bisa dikenali dengan ini. Kalau yang wasal dia polos. Kalau yang qata' dia ada kepalanya. Itu seperti itu. Nah, pertanyaan dari nomor berapa ini? Nomor 2. Di dalam fi'il amr itu hamzahnya berstatus apa? Berstatus wasal. Ya, lihat saja di situ. Uktub. Apalagi? Iftah. Uktub, iftah. Ya, semuanya tidak ada kepalanya. Oleh karena itu, dilihat dari ciri-ciri fisiknya saja, ini bisa kita tentukan bahwasanya hamzah ini hamzah qata', hamzah wasal afwan. Hamzah wasal karena tidak ada kepalanya.
Beda ketika ada kepalanya, maka dia kotok. Tapi ketika tidak ada kepalanya, dia hamzah wasol. Nah, fi'il mudhari itu hamzah yang mengawalinya itu semua tidak ada kepalanya. Oleh karena itu dia berstatus sebagai hamzah wasol. Itu seperti itu. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah hamzah pada fi'il mudhari untuk semua wazan merupakan hamzah wasol ya. Itu seperti itu. Oke, nomor 3. Sampai mana tadi? Sampai siapa tadi ya? Bu Atika ya? Oke, berarti Bu Firdausi sekarang, silakan. Nomor 3. Fi'il lazim. Hukum asalnya. Hukum asal. Sebentar. Hukum asalnya fi'il lazim tidak memiliki bentuk apa Ustaz? Ternyata tidak ketemu. Fi'il lazim lawannya apa? Lawan dari fi'il lazim apa? Fi'il muta'addi. Coba dipelajari lagi bab pertamanya. Di bab tentang fi'il itu ya. Fi'il ditinjau dari fi'il lazim, fi'il muta'addi. Fi'il ditinjau dari kebutuhannya atau ketidakbutuhannya terhadap objek itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya fi'il lazim, ada yang namanya fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu fi'il apa? Yang tidak membutuhkan objek. Nggak butuh objek dia. Nggak butuh objek. Berarti fi'il muta'addi yang butuh objek. Nah, sekarang hukum asalnya fi'il lazim itu tidak memiliki bentuk. Bentuk apa? Bentuk objek. Apa objek? Isim apa? Isim? Maf'ul. Ya, maf'ul. Jadi begitu cara berpikirnya. Iya. Karena fi'il lazim tidak memiliki, tidak butuh objek, oleh karena itu isim-isim yang bermakna objek itu tidak ada di dalam fi'il lazim. Sehingga isim maf'ul itu tidak ada ketika fi'ilnya fi'il lazim. Itu seperti itu. Syukur Ustaz. Ya. Nomor 4. Mbak Khirfatul Jannah, silakan. Mbak Khirfatul Jannah ada? Ya Ustadz, isim fa'il dari hasuna adalah tidak ada. Ya, betul. Jadi, isim fa'il dari hasuna itu adalah tidak ada. Kenapa? Karena dia masuk ke bab 5. Bab 5, isim fa'ilnya tidak ada. Isim fa'ilnya itu diganti dengan sifat musyabbahah. Ya. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 4 ini adalah tidak ada. Oke, nomor 5. Bu Nur Sakila, silakan. Manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang fi'il? A. Seluruh kata kerja pasti fi'il, tetapi tidak semua fi'il kata kerja. Ya. Betul. Oke. Manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang fi'il? Kita coba bahas satu-satu. Pernyataan pertama, seluruh kata kerja pasti fi'il. Seluruh kata kerja, kata yang bermakna kata kerja pasti fi'il. Oke, ini benar. Sebagaimana yang saya katakan kemarin ya, setiap kata yang mengandung makna pekerjaan itu pasti fi'il. Contohnya menulis, itu pasti fi'il. Melempar, itu pasti fi'il.
dan lain sebagainya ya. Setiap kata-kata yang bermakna pekerjaan itu pasti fi'il. Tetapi, ya perhatikan, fi'il itu bukan tentang kata kerja saja. Tapi ada juga kata lain yang masuk ke fi'il. Apa contohnya? Kata sifat. Sebagian kata sifat ada yang masuk ke fi'il. Contohnya apa? Fi'il-fi'il bab 5 itu. Ya, semuanya kan itu kebanyakan kata sifat itu. Contohnya tadi hasuna. Hasuna itu artinya apa? Baik. Baik ini kan kata kerja kan? Kata sifat kan? Sifat baik. Tapi dia masuk ke fi'il. Jadi fi'il itu bukan tentang kata kerja saja, tapi ada beberapa kata lain yang masuk ke fi'il. Walaupun kebanyakan dari fi'il itu dominannya adalah kata kerja. Itu seperti itu cara memahaminya. Jadi yang benar dari pernyataan nomor 5 ini adalah A. Pernyataan B, seluruh fi'il adalah kata kerja. Ini nggak benar. Kenapa? Karena sebagaimana yang saya katakan, fi'il itu isinya bukan cuma kata kerja. Ada beberapa kata sifat yang masuk ke fi'il. C. Seluruh fi'il adalah kata kerja kecuali fi'il bab 1. Ini justru lebih aneh lagi ya. Seluruh fi'il adalah kata kerja kecuali bab 1. Sementara di bab 1 itu contohnya kata bayak tubuh. Itu kan ikut bab 1. Kata bayak tubuh itu kan fi'il, kata kerja. Ya. Jadi C salah. D apa? Seluruh fi'il bab 5 adalah kata kerja. Ini juga salah. Karena fi'il-fi'il bab 5 seperti hasuna tadi justru kata sifat, bukan kata kerja. Jadi yang benar adalah A. Oke. Nomor 6. Bu Siti silakan. Bu Siti, ada? Ya Ustadz. Isim maf'ul dari dhahaba adalah madhubun. Salah. Ya Ustadz, suaranya putus-putus Ustadz. Salah A. A tadi salah. Salah ya. Apa ya? Dhahaba. Ya dhahabu. Perhatikan pertanyaan nomor 3 tadi. Mahdzubun Ustadz. Salah juga. Kalau mahdzub kan Ustadz. hadzaba dia, bukan dhahaba. Apa ya? Perhatikan soal nomor 3. Tentang fi'il lazim. Maf'ul tidak memiliki bentuk mabhudun. Tidak ada berarti Ustadz. Ya, betul. Jadi, dhahaba ini isi maf'ulnya tidak ada. Kenapa? Ya, seperti yang kita bahas di nomor 3 tadi. Karena dhahaba ini termasuk fi'il lazim. Ya, artinya kan pergi. Ketika kita ingin memaf'ulkannya, bagaimana maknanya? Dipergi. Itu kan tidak nyambung kan? Oleh karena itu dhahaba fi'il lazim itu tidak memiliki isim maf'ul karena sesuai dengan definisi isim fi'il lazim itu sendiri. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Maka isim-isim yang bermakna objek seperti isim maf'ul itu tidak ada ketika fi'ilnya fi'il lazim. Itu seperti itu. Nah, kembali sedikit membahas tentang lazim dan muta'addi. Bagaimana cara mengenali suatu fi'il itu lazim atau muta'addi? Di materi sudah kita bahaskan ini. Bahwasanya fi'il-fi'il yang termasuk muta'addi dan fi'il-fi'il lazim itu cukup punya ciri ya. Kalau fi'il muta'addi biasanya
Fiil-fiil yang berimbuhan me. Contohnya apa? Memukul. Ini fiil muta'addi nih. Karena butuh objek, ya, memukul, melempar. Kalau objeknya tidak disertakan, maka maknanya tidak sempurna kalimat tersebut. Contohnya, Ali memukul. Tentu orang akan bertanya, apa korban dari pukulan Ali? Apa sesuatu yang dipukul Ali? Ternyata Ali memukul apa? Tembok misalnya. Tembok itulah menjadi maf'ulnya, objeknya. Ya. Kalau tidak ada kata tembok ini, tidak sempurna kalimat ini. Ya, karena orang akan bertanya-tanya lagi, apa yang dipukul Ali? Ali memukul, apanya yang dipukul? Apa yang dipukul? Kan seperti itu. Begitu juga melempar. Ali melempar. Tentu orang akan bertanya, apa yang dilempar Ali? Tidak mungkin kan Ali melempar, tapi tidak ada yang dilempar. Tapi tidak ada objek yang dilempar. Karena itu kita tambahi di sini Ali melempar bola misalnya. Maka menjadi sempurna dia ketika ditambahi objek. Karena memang fi'il muta'addi itu butuh objek. Kalau tidak ada objek, maknanya tidak sempurna. Nah, beda dengan lazim. Lazim itu biasanya fi'il-fi'il yang tidak diawali dengan imbuhan me ini. Melempar, memukul. Tidak diawali dengan me ini. Contohnya pergi tadi. Duduk. Itu kan fi'il-fi'il yang tidak diawali dengan imbuhan me. Ya, biasanya fi'il-fi'il yang tidak diawali dengan imbuhan me ini fi'il lazim. Fi'il yang nggak butuh objek. Bagaimana cara kita memastikan dia tidak butuh objek? Ya, tambahkan saja coba objek di dalam kalimat itu. Justru semakin ngawur maknanya. Contohnya, Ali pergi. Objeknya apa? Misal tembok. Ali pergi tembok. Kan ini kan aneh kan? Atau Ali duduk. Ali duduk bola. Ini kan aneh kan? Itu seperti itu. Jadi, untuk mengenali apa itu ciri-ciri fi'il muta'addi dan lazim, salah satunya adalah dengan melihat terjemahan dari fi'il itu, apakah diawali dengan imbuhan me atau tidak. Kalau diawali dengan imbuhan me, itu biasanya fi'il muta'addi, butuh objek dia. Kemudian kalau diawali dengan kalau tidak diawali dengan imbuhan me, dia masuk fi'il lazim. Kalau ingin menaik tingkatkan kecurigaan itu, menaik tingkatkan kepastian tentang kelaziman atau kemuta'addian suatu fi'il itu, coba tambahkan objek. Kalau dia justru maknanya cocok untuk ditambahkan objek, berarti dia muta'addi. Kalau dia tidak cocok ditambahkan objek, berarti dia lazim. Itu seperti itu saja. Jadi konsep muta'addi dan lazim itu tentang cocok atau tidak cocok dimasukkan objek kepadanya. Oke. Jadi jawaban nomor 6, isim maf'ul dari dhahaba adalah tidak ada. Karena dia termasuk fi'il lazim. Fi'il lazim tidak butuh objek. Maka isim-isim yang bermakna objek tidak akan bisa masuk ke fi'il ini. Itu seperti itu. Oke, nomor 7 sekarang. Pak Asnawi silakan. Nomor 7, kata masjidun termasuk dalam contoh isim makan, menunjukkan tempat. Ya, betul sekali. Nah, isim zaman, isim makan, isim alat ini adalah 3 sigot, ya, 3 bentuk kata yang tidak dibahas pada tasrif di buku ini. Sebetulnya di dalam buku tasrif-tasrif lain, semisal buku Al-Amthilatut Tasrifiyah karangan Kiai Haji Ma'sum Ali, itu dimasukkan atau ditambahkan bentuk kata yang lain, semisal isim zaman, isim makan, isim alam, itu ditambahkan. Jadi jumlah total bentuk katanya itu ada 10. Kalau di kitab Al-Amthilat Tasrifiyah ya, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi,
Isim zaman, isim makan, isim alat. Jadi ada 10 dia, tapi kalau di dalam buku ini dicukupkan sampai ke fi'il nahi saja. Tidak ada zaman, makan, alat. Karena apa? Karena isim zaman, isim makan, isim alat itu biasanya bersifat sama'i ya. Oleh karena itu dipinggirkan terlebih dahulu. Tapi biasanya rumus untuk mengubah suatu kata, suatu fi'il ke isim zaman atau makan atau alat itu biasanya ditambahi mim saja di depannya. Contohnya fi'il sajadah, bersujud. Mau diubah ke dalam isim makan, tambahin saja huruf mim di depannya. Dan sukunkan huruf pertamanya sehingga menjadi masjudun. Bersujud menjadi tempat bersujud. Tempat bersujud biasanya apa? Masjid ya. Masjidun di sini isim makan. Makan itu artinya tempat. Isim yang menunjukkan tempat. Masjid itu kan tempat kan. Oke, itu seperti itu. Nomor 8 sekarang. Bu Atika, silakan. Berikut ini termasuk mauzun dari bab 1 kecuali B. Zahaba. Berikut ini termasuk mauzun dari bab 1 kecuali zahaba. Ya, betul. Nasoro itu fi'il mudhari'nya yang suruh. Masuk bab 1 fa'ala yaf'ulu. Nasoro yansuru fa'ala yaf'ulu. Ini bab 1 ini. Kataba. Masuk bab 1 tidak? Masuk bab 1 karena fi'il mudhari'nya yaktubu fa'ala yaf'ulu. Bab 1 itu kataba yaktubu. Nadhara masuk bab 1 juga fi'il mudhari'nya yanzuru. Nadhara yanzuru fa'ala yaf'alu. Bab 1. Zahaba masuk bab 1 tidak? Tidak. Ternyata inilah jawaban yang benar karena zahaba fi'il mudhari'nya apa? Yadhhabu fa'ala yaf'alu. Bab 3 justru. Maka kecuali zahaba. Oke. 9. Bu Firdausi silakan. Kata fa'ala termasuk mauzun bab 1 itu. Ya. Bukan ya. Fa'ala itu begini. Fa'ala, fa'ain lam sebagai wazan dengan fa'ala yang benar-benar fi'il, benar-benar mauzun, itu berbeda. Jadi fa'ala ini dimensinya ada 2 dia. Dimensi sebagai wazan, dimensi sebagai mauzun. Jadi fa'ala itu sebetulnya fi'ilnya asli benar-benar ada. Fa'ala yaf'alu. Ini fa'ala sebagai mauzun ya. Fa'ala yaf'alu. Ya, bab 3 dia. Masdarnya fi'alan. Fi'lan. Ini fa'ala sebagai mauzun. Fa'ala sebagai fi'il. Fi'il yang benar-benar fi'il, bukan wazan. Jadi fa'ala di sini bukan wazan, bukan berlaku sebagai wazan ya, tapi berlaku sebagai mauzun. Ya, itu seperti itu. Artinya berbuat. Oke. Maka yang benar nomor 9 ini bab. Kalau yang sama bab 1 itu apa? Kalau sama yang bab 1 itu? Bab 1 salah. Kenapa? Karena bedanya itu dia berlaku sebagai dimensi wazan. Kalau dia berlaku sebagai dimensi wazan, kalau dia berlaku sebagai wazan, jadi begini. Semisal saya analogikan seperti ini. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan dimensinya ada 2. Dimensi beliau sebagai nabi yang memiliki banyak mukjizat dan dimensi beliau sebagai seorang manusia. Ketika beliau sebagai nabi, maka akan banyak mukjizat yang lahir. Ya, akan banyak khariqul adah. Sesuatu yang di luar adat, sesuatu yang luar biasa lahir dari sosok beliau. Itu sosok beliau sebagai nabi.
Tapi beliau itu juga seorang manusia. Dimensi yang beliau tampilkan ketika Nabi itu berlaku sebagai seorang manusia adalah semisal beliau masih makan, ya. Beliau masih minum. Nah, sama seperti fa'ala tadi. Fa'ala itu sebagai dimensi wazan, dalam dimensi wazannya dia seperti Nabi Muhammad dalam dimensi nabinya, dia bisa mewazankan dirinya dalam bentuk-bentuk lain, semisal fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, kemudian fa'ila yaf'ilu, lalu mazinnya fa'ala yuf'ilu, kemudian af'ala yuf'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, if'ala yaf'alu, istaf'ala yastaf'ilu, if'aw'ala yaf'awilu, if'awwala yaf'awilu, if'ala yaf'alu, tafa'lala yatafa'lalu, fa'lala yaf'alilu, tafa'lala yatafa'lalu, if'alala yaf'alilu, if'alala yaf'alilu, dan seterusnya. Itu dimensi beliau, dimensi fa'ala sebagai dimensi wazan. Tapi dimensi beliau sebagai mauzun, dia cuma satu bentuknya. Fa'ala yaf'alu fi'lan, selesai bab ketiga. Itu seperti itu. Jadi perlu dibedakan fa'ala ini. Dimensi beliau sebagai wazan, dimensi dia sebagai wazan, dan dimensi dia sebagai mauzun. Kalau dia mauzun, dia terbatas. Ya, mauzun itu cuma satu bentuk. Tidak mungkin punya bentuk-bentuk yang lain. Itu seperti itu. Sama seperti kataba. Kataba itu fi'il mudhari'nya ya harus yaktubu, karena bentuknya cuma satu. Dia ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Ya kataba ya yaktubu ya kitaban. Tidak boleh kataba yaktibu, tidak boleh. Itu seperti itu. Jadi perlu dibedakan si fa'ala ini ketika dia berlaku sebagai wazan dan ketika dia berlaku sebagai mauzun. Itu seperti itu. Oke, jelas? Agak, Ustaz. Nanti dipelajari lagi. Ya. Jadi bayangkan saja seperti Nabi Muhammad tadi. Ya. Fa'ala ketika dia sebagai wazan, maka ya dia sebagai rumus. Bisa diubah-ubah ke banyak rumus, ya. Tapi ketika beliau sebagai mauzun, dia terbatas. Dia fa'ala fi'il mudhari'nya ya harus yaf'alu, karena seperti di kamus seperti itu. Tapi ketika dia sebagai wazan, dia bisa berubah-ubah ke bentuk yang lain untuk menjadi kamus, untuk menjadi rumus, untuk menjadi acuan bagi kata yang lain masuk kepadanya. Itu seperti itu. Berarti kalau fa'ala sebagai mauzun itu ya cuman yang ada di bab 3 yang fa'ala yaf'alu itu ya, Ustaz? Ya, betul. Kalau fa'ala sebagai mauzun, maka dia cuman bab 3, fa'ala yaf'alu, tidak boleh fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Tapi kalau beliau fa'ala sebagai wazan, itu bisa banyak ya. Dia bisa merumus-rumuskan dirinya, menurun-nurunkan dirinya, itu seperti itu. Oke, jelas ya? Ya, nah Ustaz. Ya, kita lanjut ke nomor 10 terakhir. Mbak Khirfatul silakan. Jumlah wazan thulathi mujarrad adalah 6 wazan. Ya. Jumlah wazan thulathi mujarrad adalah 6 wazan. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab 4, bab 5, bab 6. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, kemudian fa'ila yaf'ilu. Oke. Kita cukupkan dulu muhadharah untuk kesempatan kali ini di bab ketiga ya. Muhadharah selanjutnya kita akan masuk ke latihan bab 4, bab 5 bila sempat. Dan bila selesai kita lanjut ke sesi kedua nanti. Oke. Sebelum kita tutup, silakan bila ada pertanyaan.
Pak Ustaz izin bertanya, Ya, silakan. Ustaz yang tadi tentang zahaba, seumpama kita disuruh mentasrifkan suatu kata zahaba, yang dimana dia masuk ke dalam wazan 3 atau bab 3. Jadi kalau ditasrifkan Ustaz tidak mesti ditasrifkan isim maf'ulnya. Begitu Ustaz. Apabila kita ingin mentasrifkan suatu kata yang masuk dalam fi'il lazim, apakah Ya. harus dilihat maknanya atau kita melihat wazan terlebih dahulu? Oke. Harus dipahami terlebih dahulu. Perintah untuk mentasrifkannya itu Jadi apakah Ustaz di sini kalau wazan zahaba tidak apa Bu? Lanjutkan tadi. Jadi apabila kita ingin mentasrifkan zahaba kan yang apakah hanya sampai di masdarnya? Karena di sini zahaba kan Ustaz masuk di bab 3. Betul. Masuk di Ya. bab 3 Kak Ustaz. Ya, betul, Zahaba betul. yadhabu. Sesuai Ya. dengan Sedangkan yang yang kita ada di bahas sini tadi. wazan bab 3. Ya, Ya. sesuai dengan yang kita bahas tadi, fi'il lazim itu tidak memiliki bentuk isim maf'ul. Kenapa? Karena bentuk isim maf'ul itu maknanya objek, sedangkan fi'il lazim tidak butuh objek. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mentasrifkan zahaba ini butuh ditasrifkan ke isim maf'ul tidak? Isim maf'ulnya disebutkan tidak, begitu ya? Ya. Ya. Tergantung konteks perintahnya itu. Apakah pentasrifan ini ditujukan untuk belajar tasrif? Kalau belajar tasrif tentu ya kita selesaikan sampai akhir. Zahaba yadhabu, zahaban zahibun, madhubun. Tidak apa-apa. Walaupun secara penggunaan, secara makna dia tidak ada isim maf'ul, tidak apa-apa kita sebutkan isim maf'ulnya dengan rumus ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau secara penggunaan kita tidak boleh menggunakan isim maf'ul dari zahaba. Kenapa? Karena secara makna dia tidak ada, tidak bisa. Ya, jadi konteks tasrifnya itu harus dipahami terlebih dahulu. Apabila seseorang memerintahkan kita mentasrifkan kata zahaba itu, apakah ditujukan untuk latihan mentasrif, murni latihan mentasrif, agar kita bisa menerapkan rumus-rumus itu, ataukah tasrif itu ditujukan untuk melihat pemahaman kita tentang wazan itu sendiri dan tentang penguasaan tentang fi'il lazim dan muta'addi. Ya. Kalau begini permintaannya, maka tidak boleh kita mencantumkan bentuk isim maf'ul dari zahaba. Kenapa? Karena secara makna dia tidak cocok untuk diadakan sebagai isim maf'ul dari zahaba itu sendiri, karena zahaba itu menolak untuk mempunyai isim maf'ul sebab dia adalah fi'il lazim. Jadi ya tergantung saja ya. Kalau konteks perintahnya itu menyuruh kita untuk mentasrifkan kata zahaba itu secara polos, artinya nggak usah mikir makna, pokoknya tasrifkan aja, ikut rumus. Maka tidak apa-apa kita cantumkan isim maf'ulnya sebagai latihan saja, latihan untuk mentasrif, latihan untuk menerapkan pola ke kata, seperti itu. Tapi ketika yang diminta itu adalah pemahaman tentang pola itu, maka tidak boleh mencantumkan isim maf'ulnya. Itu seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Silakan bila yang lain ada pertanyaan sebelum kita tutup. Oke. Bila tidak ada, kita cukupkan dulu muhadharah untuk kesempatan kali ini. Sebelum itu saya mau absen dulu ya, absen terakhir. Yang pertama, Pak Asnawi,
hadir, Bu Atika hadir, Bu Firda hadir, kemudian Mbak Khirfatul Jannah hadir, Bu Nur Sakil hadir, dan Bu Siti Robiah terakhir hadir. Oke, kita cukupkan dulu pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup muhadarah ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, syukron Ustadz. Ya, afwan.